Sungai Bengawan Solo merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di tanah Pulau Jawa, panjangnya kurang lebih 600.000 km. Sungai Bengawan Solo membentang dari Pegunungan Sewu, tepatnya di perbatasan antara Pacitan dan Wonogiri, hingga ke Laut Jawa di sebelah utara Surabaya. Sungai Bengawan Solo melewati 12 kabupaten seperti Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Solo, Karanganyar, dan berakhir di Gresik. Setelah melewati Sragen, Ngawi, Blora, Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Sungai Bengawan Solo menurut catatan berbagai sumber terbentuk sekitar ratusan ribu tahun. Di era Kerajaan Majapahit, Sungai Bengawan Solo menjadi jalur terpenting maritim di Pulau Jawa seperti jalur transportasi perdagangan di Pulau Jawa serta jalur beragam aktivitas transportasi masyarakat saat itu. Sejauh mana dampak pada masa lalu jalur maritim Sungai Bengawan Solo terutama di pinggiran jalur daerah aliran Sungai Bengawan Solo Banmati dan di wilayah Kedunggudel Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah terkait berdirinya Masjid Kuno Darussalam dan jejak Kiai Lombok yang diyakini masyarakat juga salah satu murid Sunan Kalijogo. Berikut obrolan santai bersama Sehono, tokoh pelestari budaya dan pengurus takmir Masjid Darussalam Kedunggudel Kenep tentang beragam cerita pitutur di pesisir Sungai Bengawan Solo terkait berdirinya Masjid Kuno Darussalam serta beragam cerita lainnya dari program Sudut Pandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu dulu Mas Yono pernah nyebut bahwa Sukoharjo itu ada salah satu peradaban kuno, terutama di kota kuno di wilayah Kenep. Ini bisa dijelaskan? Nggih. Untuk kota kuno itu berdasarkan buku yang pernah saya pelajari, yang pernah saya baca, bahwa ada peradaban kuno di hulu Sungai Bengawan Solo, buku kebudayaan Jawa karangan Prof. Kuncharaningrat. Terus kemudian saya berargumen berdasarkan bukti-bukti yang saya temukan, fragmen-fragmen batu bata besar khas Majapahit, terus kemudian bukti topografi dekat dengan Sungai Bengawan Solo. Berarti benar bahwasanya dugaan saya bahwa di sini di Kedunggudel Kenep ini pernah ada peradaban kuno yang padat penduduk, membentuk graden memanjang dari mengikuti model bentuk sungai yang saat itu sungai adalah jalur transportasi penting. Mungkin zaman sekarang dapat disamakan arti dengan tol mungkin. Jadi benar kalau transportasi dan peradaban awal-awal itu masih mengikuti jalur sungai. Itu menurut saya itu tepat sekali. Monggo. Jadi jalur transportasinya lewat sungai ya? Iya. Itu jalur mana saja kalau di Sukoharjo ini? Bisa dijelaskan? Jalur yang ada di jalur sungai sebagai transportasi penghubung itu Jawa pinggir sebelah utara sama Jawa pedalaman itu mengikuti alur Sungai Bengawan Solo, dan yang ada di sini itu mengikuti di daerah Serenan itu nanti ada dua sumber peradaban. Itu yang satu ambil kanan nanti ke daerah Klaten,
daerah Bayat, Majasto, lewat Majasto dulu baru Bayat dan sebagainya. Kalau sebelah kiri itu pusat peradabannya saya kira itu ada di Kedung Gudel Kenep sini. Jadi itu dulu mungkin para saudagar, para pendakwah agama itu ketika Pulau Jawa itu masih berupa hutan, beliau-beliau itu lewat melalui jalur sungai, dan itu jalur sungai itu berdasarkan literasi yang pernah saya baca itu aktif sampai masa Sinuwun Pakubuwono IX. Jadi bahkan itu sampai-sampai kan Keraton Surakarta punya Cade Perahu Rajamala. Apa itu? Itu hiasan kepala ujung perahu. Itu berarti itu menguatkan argumen bahwa peradaban Sungai Bengawan Solo ini terbentuk ribuan tahun, dan peradaban sungai itu secara kuno juga terbukti dengan adanya banyak penemuan manusia purba itu di lembah-lembah Sungai Bengawan Solo. Berarti Bengawan Solo itu menurut saya itu suatu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersendiri. Itu riwayatnya benar kata Mbah Gesang, riwayatnya elok itu. Bengawan Solo. Iya. Itu kan nyambung ke Sukoharjo, bisa nyambung ke situ. Nah, sebenarnya kalau saya teliti itu, kalau kota Sukoharjo itu malah terbentuk itu lebih belakang. Masalahnya agak jauh dari Bengawan Solo. Jadi Sukoharjo itu pengembangan dari kota-kota yang berada di pinggir Bengawan Solo. Terus kemudian ini karena suatu hal berdasarkan apa ya, itu alasan-alasan tertentu secara geografis dan sebagainya, setelah pinggiran Sungai Bengawan Solo ini penuh apa gimana bahasanya, terus setelah itu baru pengembangan masuk ke lebih jauh lagi dari titik bibir Sungai Bengawan Solo ke Sukoharjo. Saya yakin itu Kedung Gudel Kenep itu dulu ada dermaga besar, tapi sampai saat ini saya orang sini itu belum menemukan lokasinya. Tapi saya yakin masalahnya berdasarkan pernah ada batu bata tua gede, itu berarti di sini ada pusat peradaban dekat Bengawan Solo, berarti di situ pasti ada pelabuhannya sebagai tempat bersandar kapal. Jadi mungkin seperti sekarang kayak ada kereta, masa nggak ada stasiunnya? Aku yakin di sini tuh dulu ada bandar gede, seperti bandar kapal, seperti kayak dermaga yang ada di Lawian itu ada, di Beton itu juga ada. Jadi Keraton Surakarta itu dulu
mengalami perkembangan pesat itu karena didukung oleh jalur air, transportasi air yang terhubung dari pedalaman sini menuju ke pantai utara, Telasem, Gresik, Surabaya, itu lewat Bengawan Solo. Itu makanya maaf itu dulu perdagangan itu dua nagari Mataram, nagari Surakarta dan nagari Ngayogyakarta itu lebih perdagangannya lebih masif, lebih maju Surakarta. Masalahnya Surakarta didukung dengan Sungai Bengawan Solo sebagai transportasi utama yang menghubungkan pelabuhan pantai utara, pedalaman Jawa. Pedalaman Jawa termasuk wilayah Sukoharjo, Iya, Sukoharjo, Boyolali ya. ya Sukoharjo, Sragen, itu Karanganyar, Ngawi, nah, gitu. Waktu itu ya. Nggih, terus apa? Bojonegoro. Jadi waktu itu memang kemajuan itu didukung oleh transportasi air ya. Iya, Itu sekitar tahun berapa Pak, kalau boleh tahu? Pada waktu di sini masih ada dermaga perkiraan. kalau perkiraan saya itu bahkan sebelum Keraton Surakarta itu berdiri, di sini sudah ada pelabuhannya. Masalahnya yaitu batu bata yang saya temukan dan artefak-artefak itu pernah saya temukan itu menunjukkan bahwa itu khas Majapahit. Berarti sebelum Surakarta itu berdiri di sini sudah ada peradaban yang sangat maju. Peradaban yang sangat Nggih, maju. nggih. Itu pada waktu itu Pak Jono sendiri menemukan ini Pak, mungkin bukti-bukti berupa apa saja Pak yang mengklaim Pak Jono bisa ini, sini ada dermaga. Saya menemukan fragmen batu bata besar khas Majapahit di pinggir sungai. Terus lampu apa itu? Lampu minyak. Lampu minyak tradisional, jadi terbuat dari tembikar. Jadi bentuknya khas itu di pinggir Bengawan Solo. Terus dulu ada, aku yakin itu batu itu apa itu termasuk peninggalan, tapi karena tidak terawat hilang, itu batu cekung itu di pinggir sungai sebelah pinggir kali yang apa itu arah sana itu Tenggara itu saya yakin itu berarti benar bahwa di sini tuh pernah ada kumpulan masyarakat peradaban yang membentuk kota apa gimana gitu, saya yakin. Pada waktu itu ya. Iya, mungkin ya karena apa ya, banjir banyak yang tergerus, terus banyak yang terpendam karena tanah di pinggir sungai itu mungkin jadi yang jarang atau susah atau gimana untuk menemukan bukti-bukti yang sejarah yang lain. Tapi ini juga di wilayah Sumatera itu kan di titik mana belum tahu ya. Katanya dengan bandara. Dermaga itu nggih. Belum ada. Belum tahu. Itu letaknya di mana, saya belum. Ini wilayah kenapa? Saya yakin itu daerah sini, Kedungudel sini. Ini jalurnya mana? Dari jalur ini. Iya.
dari Bengawan Solo. Mati itu, Iya, ikan mati itu. Ya? nggih. Jadi bentuk topografinya Kedung Gudel itu kan kayak kantong semar, yaitu dibentuk es gini apa gimana yang besar itu dikelilingi Bengawan Solo. Jadi sebelah timur masjid ini, Masjid mana? Masjid Darussalam sini, Ya. niku itu ke timur itu nggak nyampe 20 meter itu kan bekas Kalimati, Sungai Bengawan Solo yang dulu. Terus kalau kita jalan ke barat itu ya sekitar 15-an meter, itu kan juga bekas Sungai Bengawan Solo. Jadi memang khas kalau di sini kayak semacam tanjung ya, semacam tanjung. Kalau di pinggir laut mungkin semacam tanjung gitu, daratan yang menjorok itu. Kalau sini kan jadi kayak pinggir kali gitu. Jadi memang lewat perdagangan sini, jadi Genep ini dulu memang pernah mengalami kemajuan yang luar biasa karena Iya. dengan perdagangan. Iya, Terus akhirnya ada ini cerita tentang ini masjid ini gimana? Dengan ada cerita ini satu berdirinya masjid. nah kalau dibawa ke cerita atau argumen tentang kaitan masjid sama kegiatan ekonomi transportasi masyarakat pada waktu itu, otomatis karena Kedung Gudel ini hulu Sungai Bengawan Solo itu mendapat banyak kunjungan atau apa ya singgungan dengan masyarakat pesisir yang notabene banyak berdagang. Terus kemudian Kedung Gudel yang letaknya di tengah Pulau Jawa yang notabene masyarakatnya agraris, itu terhubung dengan Sungai Bengawan Solo itu luar biasa. Jadi komoditas pedalaman yang agraris langsung dibawa ke pesisir, saudagar-saudagar pedagang pesisir yang waktu itu perdagangan Indonesia itu waktu dulu itu luar biasa loh. Itu kita itu Apa yang dibawa saat itu? Pedagang ini ngambil apa saja? kemungkinan besar padi, terus kerajinan tembaga. Di sini ya? Ya mungkin daerah pokoknya yang ada di hulu Sungai Bengawan Solo sini. Terus ya banyak sekali yang khas rempah-rempah yang ada waktu dulu kan sekitar sini kan hulu Sungai Bengawan Solo tengah yang notabene berada di tengah Pulau Jawa kan waktu itu kan tanahnya subur sekali. Terus apa ya, jadi masih banyak hutan, komoditas dari hutan, hasil-hasil hutan kan banyak. Di wilayah Genep dan sekitarnya. Iya, Berarti memang ada tembaga, ada padi, Iya. rempah. iya. Waktu itu ya. Terus kemudian para pedagang yang dari pesisir itu selain mereka berdagang kan tujuan utama juga menyebarkan agama. Jadi tidak dipungkiri kan agama Islam masuk dari Timur Tengah kan melalui jalur pantai, jalur laut.
Otomatis yang mendapat siar pertama itu adalah masyarakat yang ada di pinggiran pesisir. Terus kemudian di sana berkembang, terus dakwah mulai masuk. Nah, masuk melalui Bengawan Solo. Nah, masuk dari Bengawan Solo ini otomatis karena komunitasnya semakin besar, kan perlu masjid. Nah, ini maka didirikan masjid sini yang pertama kali. Darussalam. Ya, mungkin iya saat zaman sekarang namanya Masjid Darussalam. Kalau dulu saya nggak tahu. Informasinya ini di sini masjid yang paling kuno di Sukajaya. Iya, menurut bukti-bukti sejarah Paling kuno ya. paling kuno. Pernah disinggahi Kiai Ageng Lombok. Iya. Gimana ceritanya dengan kaitan dengan Kiai Ageng Lombok? Kiai Lombok itu diyakini sama masyarakat sini itu salah satu dari murid Sunan Kalijogo, Sunan Giri, terus pokoknya 9 wali mengemban tugas menyebarkan agama Islam di pedalaman Pulau Jawa. Nah, salah satunya ya lewat Bengawan Solo di sini di Kedung Gudel. Wilayah di tempat itu. Iya. Kalau zaman dulu para wali-wali memerintahkan ini ya untuk penyebaran Islam itu pasti masjid-masjid ada, dan masjid itu pasti ada sumber-sumber air. Wah, benar itu. Istilah itu mesti subur itu. Baik dari sumber airnya juga dicukupi. Kalau pandangan saya, Mas, dakwah itu kan kepada orang ya, kepada manusia. Jadi dakwah itu menuju kumpulan masyarakat. Dan kumpulan masyarakat itu yang mendiami suatu wilayah dengan yang ada hunian banyak. Di situ potensial sekali untuk dakwah. Jadi itu sebagai dakwah itu ya kalau zaman sekarang kan ke kota-kota, masa dakwah ke desa. Itu saya yakin itu dulu sini itu kenapa untuk sasaran dakwah, karena di sini sudah terbentuk masyarakat banyak, komunitas masyarakat banyak yang membentuk kayak kota. Jadi strategi sekali, potensial sekali apabila dakwah Islam disiarkan di sini. Terus banyak kabarnya, informasinya dulu pernah dengan cerita dari Diponegoro ya, ini terus dari banyak rapat-rapat dari para tokoh-tokoh dari rumah di sini gimana? Ini ke masa Pangeran Diponegoro ya. Ini masjid sini, Masjid Darussalam sekarang ini yang namanya dinamakan Masjid Darussalam itu dulu diyakini masyarakat sini tempat pertemuannya Sinuhun Pakubono ke-6 sama Pangeran Diponegoro. Lah itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat sini yang terkait dengan perang Diponegoro itu, laskar perang Diponegoro itu dan Sinuhun Pakubono 6 ke sini mengadakan pertemuan dengan Pangeran Diponegoro. Itu
sudah menjadi apa ya, rahasia umum itu. Di sini ya. Iya. Kenapa waktu itu ada pengurus ini? Mungkin satu alasannya kenapa pertemuannya Sinuwun Pakubono VI sama Pangeran Diponegoro di sini itu karena di sini banyak loyalisnya. Oh ya. Iya, banyak pendukungnya. Jadi Yang pertama itu ya. pertama di sini mempunyai background Islam kuat, Islam putihan yang kuat. Jadi Pangeran Diponegoro dan Sinuwun ke-6 itu kan perlu jaminan keamanan, perlu dukungan. Itu masyarakat sini loyalis bagi perjuangan itu. Makanya datang ke sini. Iya. Dan yang kedua itu selain loyalis, Kedua menurut saya itu strategis. Masalahnya apa? Itu agak jauh dari Surakarta, agak jauh dari pusat kota. Jadi Sinuwun itu rawuh ke sini sesideman, menyamar itu. Jadi perlu tempat yang istimewa agak jauh dari keraton supaya menghindari Belanda, menghindari apa, mata-mata Belanda atau campur tangan Belanda yang saat itu sudah curiga sama Pakubuwono VI punya kaitan dengan Pangeran Diponegoro. pertama ada karena loyalis, yang kedua karena tempatnya ya Pak. Iya. Yang ketiga apa? Tempatnya. Apa? Ya apa ya? Mungkin Enggak, itu belum ada waktu itu Kiai Lombok ada apa nah udah ada. kalau versi sejarah yang baru-baru ini itu saya ada kaitannya. Kiai Lombok itu ternyata bukan ulama yang pertama ada di sini. Jadi beliau itu juga salah satu laskar dari Pangeran Diponegoro. Itu ada manuskrip yang menyinggung itu. Jadi tapi kalau masyarakat sini yakin bahwa itu Kiai Lombok itu murid dari Dewan Wali 9. Nah, itu kan ada rentan waktu dari 14 abad ke-14-an, abad ke-15-an kok sampai ke abad 17-an. Itu kan ada rentang waktu. Itu nanti bisa kita kaji tentang bukti-buktinya sejarah dan lainnya. Itu memang terus disebut gedung hotel ada ceritanya itu. Mungkin tapi sayang ya itu nggak ada bukti otentiknya yang mendukung. Saat ini belum ditemukan. Kalau saya, masjid ini setiap tempat itu selagi digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, pasti di situ akan ada pengayoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti biar nggak salah persepsi bahwa kekuatan itu bukan dari makhluk, tapi kekuatan itu murni itu dari Allah. Jadi masjid tempat sini itu nggak ada artinya kalau tidak digunakan dalam ketakwaan. Jadi yang membedakan mungkin masyarakat sini dan sebagainya atau masyarakat modern itu
pembangunan itu harus berdasarkan ketuhanan sesuai dengan Pancasila juga. Ketauhidan. Iya, bukan hanya berdasarkan fungsi dan kegunaan, tetapi semua hal itu kalau ingin istimewa itu harus dibangun berdasarkan ketuhanan. Jadi kalau dalam keyakinan agama kan semua benda akan menjadi saksi kita. Jadi kalau semua benda yang saat ini bisa diartikan dengan teknologi juga itu akan menjadi nilai itu apabila dikaitkan dengan religiositas ketuhanan itu, maka dia tidak akan berguna di benda teknologi, tidak hanya berguna di dunia saja, tetapi akan berguna di akhirat. Paling tidak itu sebagai saksi-saksi ketika ada peradilan yang lebih adil, ada kebijaksanaan yang lebih bijaksana. Semua itu kalau dibangun tidak berdasarkan ketauhidan, tidak dibangun berdasarkan ketuhanan, maka sirna. Akan sirna. Akan runtuh. Itu jelas. Masalahnya yang abadi itu cuma Allah, yang hak itu cuma Allah, yang kekal itu Allah, Tuhan yang Maha Esa. Berarti yang akan awet berarti sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Selainnya itu akan hancur. Maka tidak aneh nanti jika gunung hancur. Itu karena apa? Itu karena dalam rangka mentaati perintah Allah. Itu sama halnya dengan konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita kembali ke Allah. Kalau diartikan dalam Jawa, sangkan paraning dumadi. Jadi dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Itu merupakan suatu landasan perjalanan spiritual sesuai dengan falsafah bangsa. Yang pertama itu Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi spirit ketuhanan yang Maha Esa itu harus menjadi dasar segala hal. Baik itu membangun, mempertahankan, bertindak dan sebagainya sebagai dasar. Karena sesuatu itu kalau tidak berdasarkan ketuhanan itu bukan peradaban, karena itu bukan ciri dari makhluk. Makhluk niku apa ya, itu berarti itu juga menemukan Tuhannya, menemukan spiritualnya, dan sebagai makhluk pasti akan berperadaban, berbudaya. Nah, dari situ berarti kalau dibalik setiap peradaban, setiap budaya harus berdasarkan ketuhanan. Tidak boleh berdasarkan hasrat semata. Mungkin kalau berdasarkan hasrat semata dan sebagainya, pertama tidak akan menemukan arti kedamaian jiwa. Dan secara fisik, secara materi mungkin tidak akan bertahan lama. Ini akan ada kebangkitan berasal dari orang ke orang tentang kebangkitan spiritual. Terus dari kebangkitan spiritual pribadi akan membentuk kebangkitan spiritual massa, sosial, kemudian berbangsa. Jadi saya berharap Indonesia itu dengan kebinekaannya, potensinya, alamnya dan sebagainya itu akan dibangun dengan semangat ketuhanan, maka akan menemukan khasnya, kekhasannya, akan bertahan lebih lama dan akan membedakan dari bangsa-bangsa yang lain yang hanya terbentuk berdasarkan modernisasi,
Indonesia harus terbentuk berdasarkan keyakinan, spiritualitas. spiritualitas. Di peradaban maju, kita tidak boleh meninggalkan spiritualitas ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber atau titik awal keberangkatan pembangunan.